Inilah 5 lambang yang digunakan untuk menggambarkan firman Allah di Alkitab. Di Alkitab setidaknya ada 5 lambang yang digunakan untuk menggambarkan tentang firman Allah. Dan tentunya ada alasan mengapa 5 lambang tersebut dipilih untuk digunakan sebagai lambang firman Allah. Dan lambang-lambang firman Tuhan itu terdapat dalam ayat-ayat berikut ini. Mazmur 119 ayat 105, Yeremia 23 ayat 29, Lukas 8 ayat 11, dan Matius 4 ayat 4. Kelima lambang itu juga berkaitan dengan kita bila mana bersaksi untuk membagikan firman Tuhan. Yang pertama adalah lambang terang dunia. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita membagikan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kepada orang lain, maka firman Tuhan itu adalah sama seperti cahaya yang menerangi kehidupan. Firman Tuhan di Alkitab itu intinya adalah tentang Yesus Kristus, yang dalam kitab Perjanjian Lama, pribadi Yesus itu ditunjukkan melalui lambang-lambang dan juga nubuatan-nubuatan. Dan di Alkitab, Yesus juga disebut sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang Yesus telah menerobos kegelapan, yaitu untuk menerangi atau meluruskan kesalahpahaman umat manusia dalam mengenal tentang siapakah Allah itu yang sebenarnya dan juga tentang sifat dari karakter Allah yang sesungguhnya. Pikiran manusia yang telah digelapkan dengan kesalahpahaman dalam memahami tentang Allah tersebut mampu disinari oleh Roh Kudus melalui firman Allah. Yang kedua dan ketiga adalah lambang api dan palu. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu, menurut Nabi Yeremia bahwa firman Allah itu adalah seperti api dan palu. Api dan palu itu sanggup menghancurkan bukit batu. Yang maksudnya adalah bahwa firman Tuhan itu sanggup membakar atau menghabiskan sampah dosa dalam hidup kita dan juga mampu menghancurkan hati kita yang keras. Dan ketika kita membantu orang lain untuk melihat kemuliaan Yesus dalam kitab suci melalui pekabaran Injil yang kita sampaikan, maka hati mereka yang keras pun dapat dihancurkan. Dan api kasihnya juga sanggup menghabiskan sampah-sampah keegoisan, keserakahan, nafsu, yang semuanya itu berpusat pada diri sendiri. Yang keempat adalah lambang benih. Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Dalam bunyi ayat tersebut firman Allah juga dilambangkan dengan benih. Dan karakteristik utama dari benih itu adalah sebagai berikut. 1. Bahwa benih itu memberi kehidupan. 2. Bahwa benih membutuhkan waktu untuk tumbuh. 3. Bahwa tidak semua benih itu dapat berkecambah dengan sekaligus. 4. Tidak semua tanaman tumbuh pada tingkat yang sama. 5. Tetapi di bawah kondisi yang tepat, maka kehidupan di dalam benih itu dapat keluar menembus tanah untuk menuju kepada kehidupan baru. Maka dari itu, ketika kita menanam benih firman Allah dalam hati dan pikiran orang lain, melalui kesaksian pemberitaan yang kita sampaikan, meskipun kita tidak akan selalu melihat hasilnya secara langsung, tetapi benih itu dapat tumbuh dengan diam-diam. Dan jika kemudian mereka mau menanggapi bisikan Roh Kudus untuk menerima kebenaran Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, maka hal itu akan menghasilkan tuaian untuk kerajaan Allah. Yang kelima adalah lambang roti bergizi. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam bunyi ayat tersebut, Yesus menyamakan firman-Nya dengan roti bergizi. Makanan pokok manusia, misalnya roti yang berkualitas baik, dapat memuaskan dan mengenyangkan kita di saat lapar. Demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Allah itu sanggup memuaskan rasa lapar jiwa kita
dan juga dapat memelihara kerinduan batin kita. Ketika kita membagikan janji-janji dalam firman Tuhan kepada orang lain dan membantu mereka untuk dapat memahami bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri, maka hidup mereka akan diubahkan oleh kebaikan Yesus Kristus. Mereka akan terpesona oleh kasih-Nya, dan mereka juga akan kagum pada kasih karunia-Nya. Maka mereka pun akan merasa puas ketika datang ke hadirat-Nya.